Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat dan penuh sukacita dalam anugerah Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita di acara Renungan Pagi. Pagi ini bacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-12 demikian. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan oyang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barsilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang orang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Memperkokoh kerajaan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, jikalau kita mengikuti renungan pagi hari kemarin, maka di sana kita mendengar bahwa Daud mempersiapkan kepergiannya dengan mempersiapkan anak-anaknya untuk ditinggalkan. Ia menyampaikan wasiatnya saat-saat ia sudah tahu bahwa masa hidup di dunia ini tidak akan lama lagi. Saudara, menarik sekali bahwa wasiat Daud terhadap Salomo bukanlah dengan menitipkan harta bendanya atau kekayaannya. Walaupun kita tahu sebagai seorang raja besar, kekayaannya begitu berlimpah. Tetapi yang ia tekankan sebelum ia meninggal adalah warisan berharga itu. Bukan tentang harta benda, bukan tentang kekayaan. Tetapi bagaimana Salomo tetap hidup di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudara sekalian, pada pagi hari ini kita mendengarkan apa yang harus dikerjakan Salomo selanjutnya. Wasiat selanjutnya yang ditinggalkan oleh Daud kepada Salomo adalah memperkokoh kerajaannya dengan cara ia harus menyingkirkan orang-orang yang telah berupaya untuk mencederai keadilan di tengah-tengah kerajaannya. Saudara sekalian, Daud ingin sekali supaya anaknya tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Yoab pun adalah seorang yang harus mendapat perhatian khusus dari Absalom. Karena kita tahu saudara sekalian, dalam beberapa renungan pagi yang lalu kita mendengarkan bahwa Yoab sebenarnya adalah panglima perang Daud yang begitu dipercayai. Sayangnya suatu waktu ia melanggar aturan yang harus ia jalani, melampaui tugas tanggung jawabnya. Tanpa sepengetahuan Daud, Yoab membunuh Abner dan Amasa, dua panglima Israel yang besar. Tetapi karena tindakan Yoab justru memperkokoh kerajaan Daud, tidak ada orang yang ingin membunuh Yoab karena tindakannya itu. Daud juga tidak melakukan tindakan apa-apa, apalagi tidak memberikan alasan mengapa Daud tidak menghukum Yoab. Daud seringkali gagal menyatakan keadilan dan memberikan hukuman dengan jelas dan setimpal, terutama kepada orang-orang yang dekat dengannya. Di satu sisi ini adalah kelemahannya,
Dia membiarkan orang-orang, terutama orang-orang yang dikasihinya, tidak dihukum walaupun mereka bersalah, sehingga justru menjerumuskan mereka ke dalam kefasikan yang lebih besar. Tetapi di sini pada pagi ini kita membaca, ini adalah kelebihannya, sehingga di dalam kehidupan Daud kita melihat adalah contoh untuk memahami kasih dan pengampunan Allah. Namun dia mengingatkan Salomo agar membereskan apa yang dia tidak sanggup lakukan. Salomo harus bertindak terhadap orang-orang yang disebutnya sebagai orang yang pernah memusuhi Daud, agar kerajaannya bebas dari hutang darah apapun. Hutang darah karena tidak menghukum orang yang bersalah. Daud meminta dia membunuh Yoab karena dosa pembunuhan yang telah ia lakukan. Apakah Yoab dibunuh karena memihak kepada Adonia? Tidak. Yoab dibunuh karena dia membunuh 2 orang yang tidak layak untuk dimatikan. Saudara-saudaraku, biarlah keadilan Tuhan juga menjadi kerinduan kita bersama. Kita bukanlah Salomo yang dapat menghukum orang-orang fasik. Kita bukanlah penegak hukum. Tetapi yang kita terus lakukan adalah supaya kejahatan jangan merajalela. Kita memutus mata rantai ketidakadilan dan segala bentuk kekacauan di tengah-tengah bangsa kita atau di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup, agar dapat terus-menerus berkurang. Saudara sekalian, biarlah kita juga belajar membedakan balas dendam dan keadilan. Kita mengasihi musuh kita, tetapi kita juga mengasihi keadilan. Demi kesucian Tuhan, mereka yang bersalah melanggar hukum dan merugikan orang lain harus menerima konsekuensinya. Saudara-saudaraku, dari perikop ini kita belajar supaya hal-hal yang telah dilakukan tak berkenan kepada Tuhan seharusnya dibereskan dengan baik. Hal ini juga mengingatkan kita supaya hati-hati terhadap orang-orang yang pernah memusuhi Daud. Daud mengingatkan Salomo supaya hati-hati dengan mereka, dan karena itu ada perintah supaya mereka dihilangkan. Kiranya kita semua belajar, saudara, di wasiat Daud tentang mengupayakan kedamaian dalam kehidupan bersama, agar anak-anak melihat keadilan dan kebenaran ditegakkan. Kita pun sebagai orang tua mengajarkan kebenaran dan keadilan. Janganlah mengajarkan anak-anak tentang kebencian, tentang kemarahan, tetapi kita mengajari mereka sebagaimana prinsip-prinsip Kristiani untuk tetap mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami mendengarkan bagaimana Salomo mempersiapkan diri untuk membersihkan kerajaannya. Bagaimana Salomo harus berjuang untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran. Dan kiranya kami pun belajar pada pagi ini. Biarlah Tuhan menuntun kami supaya dalam aspek kehidupan apapun, orang lain akan melihat bahwa kami memelihara kebenaran dan keadilan. Bantulah kami ya Tuhan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami terus mengajarkan kebaikan bagi anak-anak di sekitar kami, bagi orang lain, agar prinsip-prinsip firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami sekalian. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, tapi biarlah warisan Daud yang ia sampaikan juga kepada kami pada pagi ini menjadi pegangan kami. Kepada pendengar renungan pagi ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam segala keadaan mereka, yang sakit Tuhan mohon sembuhkan, yang menderita berbagai-bagai pencobaan hidup, Tuhan kuatkan lalu mereka yang goyah. Bagi mereka yang sedang menghadapi bermacam-macam kepahitan hidup, Tuhan ajarlah mereka untuk belajar kepada Kristus yang dengan setia memikul tanggung jawab, agar kami memperoleh keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, terima kasih banyak. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.